Oke guys, masih kembali bersama channel kami Cahya Spirit. Oke, di malam hari ini yang sepi nih guys, sangat sepi sekali di sini di suasana pedesaan ini guys. Rasanya kalau di malam hari lain dengan di perkotaan ya. Kalau di perkotaan tuh sekitar jam 9 itu sudah masih ramai, tapi kalau di pedesaan itu agak sepi guys. Jadi kalau apalagi jalannya itu jarang penerangan, sangat gelap sekali. Dan di pedesaan itu banyak sekali mitos-mitos guys, mitos-mitos yang sangat menyeramkan. Kalau kita tidak bijaksana, mungkin kita larut dalam mitos tersebut guys, selalu takut guys. Tapi di sini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol guys dengan pemirsa di channel Cahya Spirit TV ini, bahwa di Indonesia ya, di Indonesia itu lain dengan di setan di Indonesia itu lain dengan setan di luar negeri guys sebenarnya. Tapi kok di Indonesia kok pada takut ya, pada takut sama setan di Indonesia ya, itu kok sangat takut. Itu karena kita sejak kecil guys selalu ditakut-takuti bahwa setan itu menakutkan. Sebenarnya menurut saya itu kalau setan di Indonesia itu sebenarnya malah tidak menakutkan guys. Setan di Indonesia itu kalau dilihat di film-film itu malah kayak setannya kayak perlu dikasihani. Nah, setan lain di luar negeri, film-film horor itu sangat menakutkan sekali. Kalau di Indonesia itu kira-kira setannya malah ini suara apa tuh, ledakan tuh guys. Tidak apa-apa, kita sendirian di sini. Setan di Indonesia ini malah tidak menakutkan, tapi malah setan di Indonesia malah seharusnya jangan ditakut guys. Setan di Indonesia malah dikasihani, seharusnya malah dikasihani, jangan ditakuti. Tapi setan di Indonesia harus kasihan lah sama setan di Indonesia. Contohnya gini guys, orang Indonesia jangan takut dengan setan di Indonesia. Karena apa guys, kita lihat di Indonesia kan kebanyakan setan-setan di Indonesia itu difabel guys. Mereka berkebutuhan khusus, contohnya suster ngesot. Kan kasihan guys, suster ngesot itu kok malah pada takut. Seharusnya kan kasihan, suster aja jalannya ngesot-ngesot, seharusnya dikasih kursi roda atau apa gitu, kasih kursi roda biar enggak ngesot guys, kasihan kan. Udah apalagi kalau ngejar ya, saya pernah lihat film di Indonesia juga, itu suster ngesotnya itu malah ngejar-ngejar orang guys. Kan ya kasihan, lari kan, yang dikejar itu lari guys, lari. Terus yang ngejar tuh ngesot gitu. Kan kasihan juga, kok mending nggak usah lari guys, nggak usah lari. Suster ngesot tadi didekati, dikasih kursi roda. Nah itu karena setan di Indonesia berkebutuhan khusus guys itu. Terus juga kita lihat di lain dengan di luar negeri ya. Kalau luar negeri itu setannya itu malah ganteng-ganteng gitu, kayak Dracula itu pakai jas gitu ya. Tapi lain di Indonesia ya, pakaiannya itu kadang kumuh-kumuh itu. Terus juga kasihan juga eksploitasi setan guys, juga eksploitasi anak setan. Kita lihat tuyul itu guys, tuyul itu kan setan guys, kasihan guys, masih kecil disuruh untuk mencari duit guys. Itu tuyul itu kasihan juga.
Itu kasihan tuyul mencari apa guys, mencari uang untuk tuannya. Itu sangat kasihan sekali guys. Itu sangat eksploitasi pada anak setan guys. Wah, ini mic-nya gerak sendiri guys, tapi tidak apa-apa guys, mungkin karena angin. Ya, di situ apalagi setan itu kayak apa lagi ya, kayak ya tuyul sebangsanya itu kayak kuntilanak atau apa, itu kan kasihan juga guys. Dia tertawa terus hihihi, tapi apa guys, kita kan malah takut guys. Nah, kita tertawa kok malah takut guys. Nah itu jangan pernah takut guys ya, intinya gitu. Ini sebuah pendidikan juga guys, ini pendidikan juga pada anak-anak kita. Jangan kita kayak film-film begitu aja takut harus mungkin kalau di gelap itu kan takut. Nah, itu anak-anak guys pada main guys, mengageti orang tua guys. Kita serius bicara setan malah menakut-nakuti guys ya. Tapi jangan pernah takut guys. Itu kualat guys itu guys ya. Jadi gini guys, jangan pernah takut guys. Saya lihat di YouTube itu YouTube itu kok pada menangkap setan ya guys, menangkap setan. Jadi menangkap setan masukkan dalam botol, menangkap setan masukkan pada botol. Kalau dipikir itu ngapain ya guys ya, setan kok dimasukkan dalam botol. Jadi nangkap setan dimasukkan dalam botol, oke, fungsinya untuk apa guys? Kalau dimasukkan dalam botol itu jadi kayak enggak berfungsi sama sekali guys. Jadi tidak bermanfaat. Kayak menangkap hantu, mau apalagi membuat trik-trik hantu itu guys. Ya memang hantu itu ada guys, keberadaannya memang ada, keberadaan hantu itu memang ada, tapi kita harus dengan bijaksana menyikapi guys. Jangan takut, kita hidup berdampingan guys. Kita hidup berdampingan dengan hantu. Kita sama-sama guys, sama-sama hidup mungkin di alam ini guys, di alam ini sama guys, sama guys. Jadi jangan pernah takut guys. Jangan, ini anak-anak kecil ganggu guys, bukan hanya anak-anak setan guys, ini anak-anak orang guys yang ganggu guys, ini yang mengganggu aja nih. Nah jadi intinya itu harus kita memberi pendidikan pada anak-anak kita guys. Jangan pernah takut. Sesuatu itu harus dicari guys. Mungkin kita berjalan di gelap hari ada bayangan, oh itu apa toh, mungkin bayangan pisang atau apa. Itu bukan hanya di film itu atau di YouTube itu ada nakut-nakuti guys, ada takut gitu aja, wah jadi apalagi menangkap setan dengan tenaga atau gini itu maksudnya apa guys? Setan itu kan wujudnya roh guys, wujudnya roh. Kenapa kok tangkap dengan tangan awam ini guys? Kalau di logika kita bermain logika juga guys. Jadi alam roh kok ditangkap dengan tangan kayak gini, ibarat kan nggak nyambung dong guys. Kecuali orang itu bertapa, tidak kelihatan bertapa, rohnya yang menangkap itu kita percaya. Tapi kalau wah gini terus mencelat gini, itu sangat tidak edukatif guys bagi anak-anak kita ya. Jadi pendidikan itu kayak YouTube juga penting guys, bahwa kita memberi pendidikan edukasi juga lewat gini guys. Nah, YouTube apalagi kalau
di like and subscribe serta share di channel Cahyo Spirit TV ini, itu sangat edukatif sekali, sehingga membantu anak-anak generasi kita untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan jernih, jangan mudah percaya dengan takhayul, tapi kita bermain logika juga, guys. Iya, memang kita percaya dengan alam itu, alam roh, alam gaib itu percaya, tapi kita tidak ada hubungannya, guys, dengan mereka mempunyai kehidupan sendiri, kita pun punya kehidupan sendiri, guys. Kita sebagai mempunyai badan dan roh kita itu makhluk yang paling sempurna dari Tuhan. Jadi kita jangan pernah takut, atau anak-anak kita jangan pernah mau ditakut-takuti itu dengan cerita-cerita itu. Dan semua itu harus dicari kebenarannya, guys. Dicari kebenarannya. Oke, untuk nanti di channel yang akan datang saya akan mengupas, guys, tentang apa itu alam roh, alam gaib itu, guys. Memang itu di ilmiah memang ada bahwa kita itu di alam di frekuensi, guys. Kalau kita ilmiahnya frekuensi alfa, beta, delta, dan theta itu. Nah, di frekuensi theta itu frekuensi kita manusia bertemu dengan frekuensinya dia, kayak gelombang radio itu, guys. Nah, di saat sama, guys, frekuensinya kita masuk theta, mereka di alamnya theta. Nah, di situ kita bertemu. Jadi mereka tidak bermaksud menakut-nakuti atau apa, guys, tapi mereka hidup, guys, hidup adalah kita pas memasuki alamnya theta. Makanya kita jangan ngalamun, guys, jangan ngalamun, jangan sedih, atau kita jangan pernah kita harus selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, guys. Bahwa kita makhluk sempurna dari Tuhan, kita diciptakan, kita harus selalu senang, guys, selalu bahagia. Jangan pernah kita sedih atau apa sehingga kita melamun. Dari melamun itu alam kita memasuki alamnya theta, guys, alamnya dia. Ya, nanti kita bahas, guys, di episode yang akan datang, guys. Di sini cuma sedikit ulasan aja untuk edukasi untuk anak-anak kita, bahwa kita harus berani, kita harus mendidik anak kita dengan logika kita. Jangan percaya dengan mitos-mitos yang belum tentu kebenarannya, guys. Jadi kita harus selalu ilmiah. Kita berpikirnya dari ilmiah. Sesuatu itu diilmiahkan dulu, guys. Sesuatu kalau sudah ilmiah, kalau ilmiah tidak bisa, ya itu mungkin bisa pakai spiritual kita, guys. Jadi itu dulu, guys, obrolan kita. Mungkin di edisi selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe channel Cahyo Spirit TV serta share, guys. Oke, terima kasih.